Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitra Masuci. Saya dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. NIM saya 230502022. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan isi dari jurnal yang saya baca, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis. Pemahaman tentang membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis mencakup aspek-aspek mendalam dan memberikan pedoman agar umat Islam dalam memperdalam ajaran agama Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti wahyu. Al-Quran merupakan kitab pelengkap dari kitab lain. Di antara kitab-kitab lain, Al-Quran hanya Al-Quran saja yang dianggap benar. Ada makna lain bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf yang penghabisan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Hadis dilihat dari pendekatan kebahasan. Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hadasta, hadasan, hadistan, dengan pengertian yang bermacam-macam. Pengertian hadis ditegaskan pada arti atau kitab hadis yang menurut Islam terminologi para ahli memberikan definisi ta'rif yang berbeda-beda. Hal ini diantaranya disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang digunakan oleh masing-masing dalam melihat suatu masalah. Ulama usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang dikaitkan dengan hukum semesta, suatu hukum taklif suatu perbuatan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak akan disiksa. Keutamaan membaca Al-Quran dan hadis, yaitu menurut pembahasan Umar bin Al-Quran berada pada tingkatan unggul di sisi Allah. Manfaat membaca Al-Quran sebagai berikut. Pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat bagi pembaca. Kedua, seorang yang mempelajari dan mengerjakan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. Ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak akan bersama para Rasulullah. Keempat, bagi mereka yang tidak lancar membaca Al-Quran, jangan bersedih, sebab Allah tetap berikan dua pahala. 5. Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Teks hadis lainnya juga memberikan laporan manfaat membaca Al-Quran. Yang terpenting, Allah akan mengirimkan salam, rahmat, dan pujiannya kepada orang-orang yang menyanyikan ayat-ayat Al-Quran, dan para malaikat akan mengelilinginya mereka. SAW bersabda bahwa setiap Al-Quran yang dibaca memberikan pahala. Pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, keutamaan baca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis memberikan pentingnya aktivitas di dalam kehidupan seorang muslim dengan memahami makna ayat dan dalam Al-Quran, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Muhammad sebagai obat penyakit jantung, kelemasan, kekafiran, dan kemusyrikan dan kemunafikan. Al-Quran juga merupakan berkah umat Islam.
Hal ini dikarenakan Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang cara masuk surga dan menghindari siksaan Allah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.